1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yonatan G dari SB Sitri dan Yayasan Yabes. Kami tadi berbincang tentang hidup normal. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa berbagi, bertanya, dan saya berdoa berharap bahwa apa yang Anda bagikan juga memberkati kekasih Tuhan. Baik, Pak Yo, ada nomor belakang 7705 yang bergabung. Shalom Pak Yo. Napi kalau nggak mau datang untuk ibadah, apa bisa ya Pak dilayani secara konseling? Bisa. Itu pengalaman pribadinya Pak Yo gimana? Adakah yang seperti Banyak. itu? Banyak. Sampai ke Bali saya. Oh iya. Sampai ke Kerobokan ke Bali. Wow. Ada keluarga yang di Surabaya sini. Dia benar-benar apa ya Bu ya, nggak puas dengan Tuhan. Oh. Dia kayaknya menyalahkan dirinya, menyalahkan situasi. Pokoknya nggak mau ke gereja deh. Ya terus keluarganya minta tolong sama saya berangkat Bu ke Bali. Wow. Untuk konseling beliau di penjara di Bali, di Kerobokan. Oke, jadi bisa ya di konseling ya? Bisa. Oke, baik. Itu tadi yang ditanyakan. Kembali ke pertanyaan berikutnya Pak. Silakan kekasih Tuhan yang mau menyusul, telepon, SMS, WA saya buka untuk kekasih Tuhan. Ada Ibu U yang bergabung. Shalom Pak Yonatan G. Wah ini dia, ini jawaban. Kok nggak pernah di lawatan kasih bersama dengan Pak Anton Pak? Ayo. Ini kejebak. Habis ini ya. Iya, saya terikat di PSBB di sini. Oh sih. Di lakban. Bukan di isolasi tapi di lakban ya. Oke, pertanyaan dari Ibu U. Bagaimana supaya kita tidak khawatir tapi tidak sembrono? Selama ini sudah saya lakukan Pak himbauan pemerintah untuk stay at home, tetapi ada anak kami yang karena pekerjaannya membuat harus keluar tiap hari. Hanya dengan doa saja kami minta perlindungan Tuhan. Apa benar khawatir membuat imun drop? Terima kasih, Tuhan memberkati. Bu, ya mau nggak mau ya memang kita keluar, tetapi kita keluar juga untuk apa ya? Kita keluar untuk memberikan semangat, kita keluar untuk ada powering yang dikhususkan supaya kita berbagi berbagi sukacita kepada orang lain. Tapi kalau kita dalam kondisi lemah pikiran, lemah hati, lemah fisik, ya saya pastikan jangan keluar. Tapi kalau kita pas ya, fisik kita baik, hati kita juga fokus kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, tidak apa-apa keluar untuk mencari orang-orang yang bisa ditolong. Ya, gitu ya. Jadi kita lepaskan anak-anak Bu supaya mereka menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi ada yang kuasa Tuhan mengcovering anak-anak Ibu gitu ya. Ibu kalau memang harus bekerja ya tetap gak apa-apa, asalkan protokolnya tetap harus dilakukan kan Mbak ya? Betul, protokolnya harus dilakukan. Misalnya saya setuju sih kalau misalnya ada apa ya Bu ya, misalnya kayak ojek online, misalnya mobil ya Bu ya, bukan motor ya Bu ya, mobil itu mungkin dikasih tirai gitu ya Bu ya, tirai atau mungkin kasih kayak semacam fiber di tengahnya antara si supir dengan si penumpang gitu ya. Penumpangnya juga dicek, penumpangnya juga disemprot, terus kalau penumpangnya turun juga bukan disemprot dimarahi, bukan loh ya, disemprot disinfektan kan disemprot dimarahi. Kursi-kursinya juga ya itu kan protokol sekali Bu ya. Terus kita bangun dengan sukacita gitu ya, bukan dengan ketakutan, kita dengan merengut, mencucu. Siapa yang mau jadi pelanggannya kalau gitu ya ya, itu Pak? kan jadi ya semakin kita seperti apa yang Bu tadi khawatir itu menjadikan imun kita turun. Wah sungguh imun kita menjadi drop banget ya. Kita nggak makan, kita nggak sejahtera, itu imun kita sangat drop sekali. Maka oleh sebab itu percayalah
Jadi bangunlah imun itu mulai dari dalam kehidupan kita yang dari dalam tadi, supaya kita memiliki imun yang kuat gitu Bu. Oke, jadi betul ya, khawatir juga menurunkan betul imunitas sekali. tubuh ya. Padahal virus itu lawannya cuma satu, imun tubuh. Tadi saya katakan Bu Wahyu, ada teman saya hamba Tuhan yang sakit, tiba-tiba diisolasi di rumah sakit. Saya katakan, izinkan saya telepon kamu setiap hari, saya katakan. Terus saya ajak canda, terus uyuk kek. Ya, dia bilang begini, orang kena COVID ini kayak orang kena masalah penjara. Iya. Jadi saya masuk di rumah sakit, disuruh tunggu, ditandatangani, saya masuk sel sekarang. Saya tidak boleh keluar, saya tidak boleh lihat matahari katanya. Lo justru harus berjemur padahal lo ya. Ya kebetulan mungkin rumah sakitnya mungkin nggak nampak. Dia ngomong saya keluar kamar nggak boleh katanya. Ya kapok kamu di sel. Ketawa dia, kamu ada pendeta di sel. Dia ketawa. Saya tidak boleh ketemu sama siapa-siapa. Iya. Memang betul kata firman Tuhan, hati yang gembira obat yang manjur, itu betul kok ya. Oke, berikutnya Pak, ini pertanyaannya jauh beda dengan yang kita perbincangkan. Ada S di Surabaya, Pak. Apakah yang dimaksud pemburit dalam Alkitab itu termasuk homoseksual dan biseksual ya Pak? Ya, seperti itu ya, kira-kira. Seperti itu ya. Oke, simpel kan jawabnya ya. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak, ada 2755. Selamat pagi Pak Yo. Pak Yo, kalau kita bersuka cita kan lebih baik daripada bersusah hati. Tapi kondisinya begini, semua serba susah, pengennya bersuka cita tapi susah nih, sedih terus. Ya memang situasi keadaan sekarang kan sepertinya mendung ya Bu ya. End time gitu ya. Sudah kayaknya kok hidup itu kok sudah kayak gelap gitu ya, sore terus gitu, nggak ada paginya gitu ya. Tapi percayalah bahwa kan nggak mungkin hidup ini sore terus, Bu. Betul. Sebentar lagi besok pagi matahari bersinar. Betul. Jadi nggak mungkin kita ngomong hidup ini susah terus, ndak ya. Jadi percayalah bahwa hidup ini ada saat-saatnya untuk kita menjadi orang yang sukacita. Jadi jangan turutin keadaan atau situasi hati ini. Jadi gantikan dengan situasi yang baik gitu Bu. Semangat gitu ya. Jangan dikendalikan oleh situasi di sekeliling kita. Kita harus kontrol ya. Jangan. Harus semangat. Ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Yo. Saya Ibu S. Cucu saya SMP kelas 1. Kalau makan sekali makan telur dadar 2. 1. Kalau sehari 4 kali nggak apa-apa ya Pak? Gak kolesterol kah? Loh, kok tanya kolesterol ke Pak Yu? Saya juga mengucapkan selamat datang di Radio Sangkakala untuk Pak Yonatan Ji. Tuhan memberkati. Oh, puji Tuhan ya. Selamat datang Bu. Padahal saya sudah 13 tahun di sini. Iya makanya, tapi jarang muncul. Ya, kalau kolesterol saya nggak tahu Bu. Jadi mungkin ada. Beliau bukan ahli kesehatan ya. Saya ahli telur. Makan telur tadi 5 kilo tuh saya. 1 bulan habis 1 keluarga. Oh Yesus. Luar biasa. Luar biasa telurnya Pak anak saya. Ya, yang pasti tetap sehat, harus disyukuri. Kalau yang ada telur ya udah makan telur ya. Iyalah, mie campur telur, nasi goreng campur telur. Kan enak ya. Capcay juga perlu telur, Pak. Iya. Saya ngomong gini sama anak saya. Kamu ini loh, sering-sering lihat internet. Kenapa? Kan kita kan terus internet terus, Dad. Apa itu? Indomie, telur sama kornet. Dilarang menyebut merek loh ya. Oh iya. Iya. Jadi internet. Iya. Oh, singkatan itu ya, internet ya. Ya.
orang jadi kreatif ya hari-hari ini ya. Kekasih Tuhan pasti bisa explore juga apa yang bisa Anda kerjakan di masa pandemi ini. Kalau telur satu hari satu mungkin enggak apa-apa ya. Enggak masalah Tapi ya. kalau untuk kolesterol memang Kalau ini masih harus SMP masih remaja mungkin nggak apa-apa ya. Ya kalau ponakan saya nge-gym itu juga harus telur terus. Oh iya, jadi nggak masalah ya. Kan dia kan memang ada fisik proteinnya. Ya, Kapan hari juga Ibu Wali Kota kita bagi-bagi untuk semua warganya telur rebus Pak sama poka itu. Jamu jamu ya. Iya. Kalau ngomong kolesterol ya mending periksa, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Kalau anak remaja mungkin enggak ya, kan baru kelas 1 SMP kok Pak. Masa pertumbuhan. Anak saya kelas 2 SMP, tapi tinggi 180. Kalah bapaknya. Kalah, saya kan SMP-nya kan zaman dulu. Ini kan SMP zaman sekarang. Iya beda ya. Pak Yo, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kekasih Tuhan yang hari-hari ini mungkin ada di rumah dan mendengarkan program ini dan mereka sedang bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu. Silakan Pak. Ya, kekasih Tuhan, apa yang manis, apa yang sedap didengar itu lakukan terus ya, kekasih Tuhan ya. Jangan ada banyak kok, seperti saya juga mengeremakan ayat firman Tuhan ya. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru gitu ya. Saya tidak mau menjadi terkondisikan dengan keadaan dunia ini. Saya harus mengkondisikan dengan kalau saya baca doa Bapa kami ya, jadikanlah di surga seperti di bumi seperti di surga. Ya, di bumi ini seperti surga. Saya nggak mau hidup saya terkondisikan. Jadi kalau bumi tidak bisa intervensi surga yang bisa intervensi bumi. Surga itu tempat pujian, surga itu tempat damai gitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah-buah roh itu ya harus kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari, kekasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini dikondisikan dengan keadaan, jangan kau serupa dengan dunia ini. Jadi banyak ayat firman Tuhan, kekasih Tuhan ya. Ayolah buat suasana surga di dalam kehidupan kita, buat suasana iman di dalam kehidupan kita. Katakan new normal atau kehidupan normal yang dicanangkan pemerintah, kita harus sikapi dengan baik, dengan iman kita kepada Tuhan. Kita kembali lagi, pokoknya hidupnya harus survive ya. Hidupnya harus baik, kekasih Tuhan. Jangan sampai kita terpuruk dan akhirnya sakit. Jangan seperti itu ya. Kita khawatir imun kita lemah. Jangan juga. Jadi kita mungkin mungkin situasi ini tidak mengakibatkan kita dengan marah. Wah, dia tambah jangan lagi, kekasih Tuhan, tambah jangan salah lagi, kekasih Tuhan ya. Jadi memang harus kita normalkan dengan baik, dengan sukacita, dengan semangat ya, dengan upaya kita, macam-macam hal yang kita harus lakukan. Kita tidak boleh stuck ya, kita harus lakukan dengan yang baik semuanya. Mungkin itu Bu Wahyu. Baik. Pak, bisa berdoa untuk setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Kita ke penelpon dulu. Ada yang mau bergabung. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Halo. Ya, pagi Bu. Shalom. Iya, dengan Ibu siapa ini? Bu Naomi. Bu Naomi, iya. Bu Naomi mau berbagi atau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Nomornya mau aktif nomor Bapak WA-nya. Oh ya, itu Japri ya Bu ya? Lewat WA Bu ya? Iya. Ya, lewat WA-nya Sangkakala ya di WA-nya Sangkakala. Ya, nanti ke WA-nya Sangkakala tanyanya. Jadi saya balas Japri ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Naomi. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya. Bu Naomi? Iya. Boleh tanya lagi? Ya. Apa yang Ibu lakukan di rumah hari-hari ini, Bu? Ya, mendengarkan radio. Semangat ya Bu Naomi ya. Oke. Tuhan berkati Bu, sehat selalu ya. Iya. Ini senyum-senyum kita senang. Iya. Senang sekali kan, ketimbang khawatir apa ya. Itu tidak menambahi
sehasta saja jalan hidup kita, katanya firman Tuhan ya. Ya. Dengan khawatir tidak menyelesaikan masalah kita. Oke Pak Yo, silakan tutup dalam doa, berdoa juga buat setiap kekasih Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang kekurangan, sedang sakit atau sedang khawatir. Silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan ada permasalahan apapun, problem apapun dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keuangan. Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memberkatinya. Tuhan, tolong berikan semangat kepada mereka semuanya. Tuhan, kalau mungkin ada yang kurang enak badan, ada yang sakit, dalam nama Yesus Kau jamah, supaya mereka merasakan bahwa Tuhan menjamah. Mereka merasakan bahwa ada Tuhan yang menjamah kepada mereka. Mereka bangkit pulih kembali kepada kehidupan yang normal ini. Tuhan, tolong jadikan kekasih Tuhan ini menjadi terang kepada tetangga kiri kanan muka belakang semuanya. Jadikan kekasih Tuhan juga menjadi terang kepada keluarga-keluarganya, mereka semua yang lainnya, supaya mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang baik. Engkau memberkati Radio Sangkakala, Engkau memberkati Bu Wahyu dalam program Bincang Pagi setiap hari. Tuhan, mereka memuliakan nama Tuhan, mereka sungguh untuk Tuhan dan untuk kekasih Tuhan. Terima kasih pagi ini Engkau memberkati kami semuanya dengan damai sejahtera-Mu, dan kami merasakan bahwa setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan semuanya tetap semangat, tetap mereka semuanya sukacita, mereka semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini, haleluya, amin. Pak Yo, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak. Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, di situasi yang hari-hari ini kita hadapi, tetaplah bersukacita, tetap bersemangat, tetap hidup normal. Dalam arti Anda tetap bisa membantu orang lain, Anda tetap bisa semakin banyak memuji Tuhan, karena sebenarnya itu yang normal, begitu ya. Dan percayalah bahwa Tuhan bersama dengan Anda dan saya, dan apapun yang terjadi hari-hari ini tidak melebihi kekuatan kita. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.